Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur atas kesempatan yang kami miliki untuk bersama-sama kami bisa merenungkan firman-Mu pada ibadah di tengah-tengah keluarga pada saat ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari bacaan Injil Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-43a. Demikianlah firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar
serta memperhatikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita ditanya apa yang membuat kita merasa bahagia, tentu masing-masing kita punya jawaban yang sangat mungkin berbeda. Seorang pelajar, dia akan merasa bahagia ketika dia punya teman-teman yang baik, punya guru yang baik, dan dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik, menyelesaikan ujian-ujiannya dengan baik. Bagi orang tua, kebahagiaan adalah ketika mereka mampu melihat anak-anaknya berada dalam keadaan yang baik, sehat, bertumbuh dengan baik, mampu meraih cita-cita yang dimilikinya. Bagi seorang petani, kebahagiaan adalah ketika mereka mampu menanam dan menuai dengan baik dan mendapatkan panenan yang berlimpah. Bagi seorang pekerja, kebahagiaan adalah ketika dia bekerja dengan mendapatkan penghargaan yang baik. Kalau demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa masing-masing orang itu memiliki ukuran kebahagiaannya sendiri-sendiri. Satu dengan yang lain bisa berbeda. Bagi Petrus, dalam bacaan firman Tuhan hari ini, kebahagiaan itu dirasakan ketika dia bisa memiliki kesempatan untuk melihat Yesus bersama dengan Musa dan Elia ada dalam satu kesempatan dan tempat yang sama, dan itu dilihatnya. Kenapa itu membahagiakan Petrus? Karena ketiga tokoh itu adalah tokoh yang sangat besar bagi kehidupannya dan juga kehidupan orang Yahudi. Yesus adalah tokoh besar, tentu karena dia adalah gurunya. Musa dan Elia adalah dua nabi besar yang namanya begitu masyhur di dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan bertemu dengan ketiga orang besar itu membuat Petrus merasa bahagia. Oleh karenanya tadi dia mengungkapkan itu. Guru, betapa bahagianya kami saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu semua kita ingin setiap kebahagiaan dalam diri kita itu berlangsung lama, bahkan kalau bisa berlangsung terus-menerus. Itu juga dirasakan dan dipikirkan oleh Petrus. Oleh karenanya tadi ketika dia melihat ketiga tokoh besar itu, dia kemudian menyampaikan, "Guru, biarkanlah kami mendirikan 3 kemah. Satu untuk Musa, satu untuk Elia, dan satu untuk engkau." Mendirikan kemah berarti mereka mau tinggal dengan lebih lama. Itu menjadi satu bukti bahwa Petrus yang sedang merasa bahagia itu ingin kebahagiaannya berlangsung lebih lama. Kita semua tentu juga begitu. Kita ingin merasakan kebahagiaan itu berlangsung lama dalam kehidupan kita. Tetapi apakah itu terjadi? Kalau kita mau jujur, merasakan seringkali kita tidak merasakan bahwa kebahagiaan itu berlangsung lama dalam kehidupan kita.
Kita bahagia ketika kita mendapatkan sesuatu. Tapi kemudian pada saat yang berbeda, kita akan kehilangan sesuatu. Kita bahagia karena kita mencapai sesuatu, memiliki sesuatu. Tapi pada saatnya, hal-hal yang membuat kita bahagia itu kemudian berlalu dari kita. Kita bahagia ketika kita merasakan sehat. Tapi pada saat yang lain kita kemudian merasakan sakit. Bagi orang Jawa yang memiliki falsafah mangan ramangan sing penting ngumpul, berkumpul itu adalah kebahagiaan. Tapi apakah dia mampu berkumpul selamanya? Kenyataannya tidak. Pada saatnya kita atau orang akan berpisah dengan orang-orang yang dikasihinya. Perpisahan itu bisa karena kematian, perpisahan itu bisa karena dia sudah berumah tangga sendiri, perpisahan itu bisa karena dia harus menjalankan tugas di tempat yang lain, harus bekerja di tempat yang lain, dan seterusnya. Begitupun yang dialami oleh Petrus. Dia pengen kebahagiaannya berlangsung lama, tapi kenyataannya kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kebersamaan dia dengan Musa, Elia, dan Yesus itu hanya berlangsung sebentar. Bahkan ketika Petrus menyampaikan keinginannya mendirikan kemah, tidak lama setelah itu Elia dan Musa meninggalkan mereka. Petrus hanya tinggal bersama dengan Yesus dan juga dua teman murid lainnya, Yakobus dan Yohanes. Ketika kemudian dalam bacaan firman tadi kita mendapatkan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang memuliakan Yesus, bahkan Lembaga Alkitab Indonesia tadi memberikan judul dalam perikop tadi bahwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Kemuliaan itu dinyatakan dengan banyak hal. Misalnya ketika Yesus bisa bertemu bersama dengan Musa dan Elia. Kemuliaan itu juga dimunculkan, gambaran kemuliaan itu juga muncul ketika diceritakan dalam kitab suci tadi bahwa Yesus kemudian wajahnya berubah menjadi putih, pakaiannya berubah menjadi putih, berkilau, dan seterusnya. Kemuliaan itu tentu membahagiakan. Setiap orang yang dimuliakan, setiap pribadi yang dimuliakan, tentu akan merasa bahagia. Dan saya juga meyakini bahwa Tuhan pun merasakan kebahagiaan itu. Bahkan lebih dari itu, ketika ada awan yang melingkupi mereka, ada suara yang terdengar, inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Status sebagai anak yang terpilih, status sebagai pribadi yang terpilih, tentu akan membuat Tuhan Yesus juga bahagia. Tetapi apakah kemuliaan Yesus itu, situasi yang digambarkan sebagai kemuliaan di gunung itu, berlangsung lama? Ternyata tidak. Bahkan tidak lama setelah itu, keesokan harinya, Yesus harus bertemu dengan orang-orang yang dalam tanda kutip menyebalkan. Bahkan Yesus tadi mengatakan, berapa lama lagi engkau tidak percaya? Angkatan yang tidak percaya dan sesat. Itu ekspresi betapa Yesus sangat kecewa kepada orang-orang yang tidak menunjukkan sikap percaya. Tidak lama setelah itu pula, Yesus memberitahukan untuk yang kedua kalinya tentang penderitaan yang akan dialaminya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah realitas kehidupan.
Semua orang ingin merasakan bahagia. Semua orang ingin merasakan dan mendapatkan kebahagiaan. Sekali waktu, pada waktu tertentu, orang bisa mendapatkan dan merasakan kebahagiaan itu. Masing-masing berbeda tadi ukuran kebahagiaan. Tetapi realitas kehidupan yang tidak bisa kita tolak, bahwa kebahagiaan itu tidak berlangsung selamanya. Ada saatnya kemudian kebahagiaan itu berganti dengan penderitaan, kesulitan, bahkan keprihatinan, kepedihan. Itulah realitas kehidupan. Apakah realitas atau kenyataan ini lalu bisa dan kemudian membuat kita merasakan bahwa kehidupan ini buruk, kehidupan ini tidak indah, kehidupan ini tidak membahagiakan? Saya berpikir dan berkeyakinan bahwa tidak demikian semestinya. Meskipun suasana yang membahagiakan kemudian berganti dengan suasana yang bisa saja membuat kita pedih, membuat kita prihatin, karena kita harus masuk pada penderitaan dan kesulitan, bukan berarti lalu kemudian kita akan kehilangan kebahagiaan. Bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan kalau kita menderita? Bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan kalau ternyata kenyataannya kita sakit? Bagi orang Jawa, kebahagiaan itu ketika bisa kumpul, mangan ramangan, yang penting ngumpul. Bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan kalau kenyataannya sekarang kita nggak bisa kumpul? Ibadah harus di rumah-rumah. Situasi kita harus berhadapan dengan ancaman penyakit. Kita tidak lagi bebas menjalani kehidupan seperti dulu. Ada keterbatasan-keterbatasan. Kumpul saja duduknya harus dijaga jarak. Bicara saja kita harus ditutup dengan masker. Dan seterusnya. Apakah kita kemudian bisa merasakan kebahagiaan dalam suasana ini? Menurut saya bisa. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan merengkuh penderitaan itu. Caranya adalah dengan merengkuh kerapuhan itu. Bukan menolaknya, bukan membencinya, tetapi menerimanya dan merengkuhnya. Kenyataan bahwa kita bisa jatuh karena sakit. Kenyataan bahwa tubuh kita ini bisa diserang penyakit. Kenyataan bahwa kita harus menghadapi kesulitan, tidak bisa berkumpul, bertemu dengan banyak orang. Kenyataan bahwa sekarang kita harus beribadah di rumah lagi. Mari kita rengkuh. Kita terima kenyataan ini. Bagian dari kerapuhan hidup kita. Ketika kita mampu merengkuhnya, maka kita bisa merasakan kebahagiaannya. Itulah yang diteladankan oleh Yesus. Meskipun dia harus menghadapi penderitaan, setelah kemuliaan yang dia terima dan rasakan, bukan berarti dia tidak merasa bahagia. Justru kebahagiaan yang puncak dari Yesus adalah
ketika dia menjalani penderitaannya. Karena dengan penderitaan itu dia merengkuh manusia yang dikasihinya. Dengan penderitaan itu dia membawa kembali manusia kepada martabatnya sebagai gambar Allah. Kebahagiaan Yesus adalah ketika dia mengerjakan karya pelayanannya sampai di kayu salib, mati untuk manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu depan kita sudah masuk pada masa Prapaskah. Bahkan hari Rabu yang akan datang, kita akan melakukan ibadah Rabu Abu. Artinya bahwa kita diajak bersama-sama untuk menerima kenyataan realitas bahwa hidup kita ini rapuh. Dan kita diajak merengkuh kerapuhan itu. Menerima kenyataan bahwa ya kita memang rapuh. Tapi bukan berarti bahwa ketika kita rapuh kita tidak bisa bahagia. Karena sumber kebahagiaan itu adalah Tuhan. Pada titik-titik kerapuhan, pada saat-saat kita merasa rapuh, kita disertai oleh Tuhan. Disitulah sumber kebahagiaannya. Jadi kebahagiaan yang sebenarnya, yang sejati, bukan pada saat ketika kita panen raya saja. Tetapi ketika kita tidak panen, kita tetap bisa merasakan pemeliharaan Tuhan. Kebahagiaan itu bukan hanya ketika kita merasa tubuh kita sehat saja. Tetapi ketika meskipun kita sakit, kita tetap merasakan penyertaan Tuhan. Kebahagiaan itu bukan hanya terjadi ketika kita bisa berkumpul dengan banyak orang, bisa beribadah dengan banyak jemaat. Tetapi ketika kita harus ibadah di rumah-rumah, hanya bersama dengan keluarga, kita tetap merasakan penyertaan Tuhan. Disitulah sebenarnya kebahagiaan yang sejati. Selamat merengkuh kerapuhan. Selamat merengkuh keterbatasan. Selamat merengkuh kesulitan. Dan kita akan direngkuh oleh kebahagiaan dan sang sumber bahagia yang sebenarnya. Amin.